Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pagi ini kita hadir di sini dan alhamdulillah kita kedatangan guru kita tercinta, sahabat saya, Ustadz Fatih Karim. Semoga beliau diberi usia yang panjang, diberi sehat dan banyak-banyak memberikan kemanfaatan, ya. Beliau hadir di sini 2 tahun lalu saja, 2 tahun lalu, dan ini belum jadi, ya gitu. Tadi juga kami jalan-jalan ke bawah melihat bahwa kondisi ini makin membaik, ya. Waktu itu jamaah juga belum ada, Ustaz, masih COVID, ya, masih COVID. Karena ini juga belum dipasang lantainya, ya, lantainya. Ustadz Fatih nyaris tidak menemukan tempat ini, ya, tapi akhirnya bisa menemukan dan kami ada banyak kenangan foto dan video saat beliau ke sini. Dan alhamdulillah hari ini saya mengundang beliau untuk hadir dan di tengah segala kesibukannya beliau ini bisa hadir di sini. Tentu saja beliau hadir di sini untuk berbagi ilmu, berbagi hikmah, berbagi kebaikan pada kita semua. Nah, Ustadz, ini ibu-ibu ini ada yang berseragam, itu biasanya dari guru pengajian tertentu ke sini rata-rata pakai pajero, Ustadz. Pada det di jero cuma maksudnya. Jadi pajero, ada 2 pajero, 3 pajero, pernah 10, Ustadz. Nah, itu biasanya ditandai dengan ada seragam-seragam, ya. Ibu yang abu seragam dari mana? Lan? Margahayu Kencana. Berapa mobil? 1 pajero. Tuh, ada yang ungu dari mana, Bu? Bale Endah. Berapa? 2 pajero. Ada juga Ustadz yang nggak berseragam tuh nggak jelas dia. Maksudnya ya bukan nggak jelas niatnya mah semuanya satu, ya. Satu hal yang nggak pernah berseragam itu bapak-bapak, tapi biasanya ada bapak-bapak yang berseragam putih, ya. Itu. Oh, sekarang batik, ya kan gitu. Jadi itu mah inisiatifnya. Kami tidak pernah mengkoordinir itu. Nah, maksudnya betapa jamaah ini dengan segala latar belakang gitu. Ada Abah Engkon, ini usianya Ustadz, Abah teh sok hilap sabarha? 70? Masalahnya 74 tapi dari Garut, Ustadz. Jadi dari Garut dan beliau nginep sampai Sabtu malam itu sudah di sini. Ya, mabit, selalu malam minggu itu mabit, ya kan gitu. Dan tidak ada yang membersamai seorang pun. Dari Garut nanti sendirian, ya. 4 kali naik, 6 kali naik angkot, ya. 6 kali naik. Terus ada Abah ini, tapi nggak datang, ya. Abah Jenal itu mah Ustadz dari Cikole, umurnya 70-an juga, ya. 78, masalahnya pakai motor, Ustaz. Di Cikole itu sini, ya. Pakai motor. Nih yang muda-muda model Kang Yursiril mah. Ya. Nah, jadi artinya
perjuangan teman-teman untuk hadir di sini luar biasa. Tak iya nek nih. Yuswana nek teh sebenarnya 87 Ustaz. Ini rutin hadir. Rutin hadir ya. Bahkan kemarin kan dibagi buku. Saya tanya kemarin waktu ada Prof Didi, Ibu sudah berapa bab yang dibaca? Baru kata pengantar. Beliau 1 minggu udah 4 bab. Berarti sudah hampir 200 setengahnya. Ari nu muda-muda kata pengantar. Sama minta tanda tangan. Itu kadang-kadang Ustadz. Nah, tapi alhamdulillah ada kemauan. Nah jadi maksud saya ingin bercerita ini jamaah yang setia pada agama. Berjuang, coba Ustadz, apa yang mereka cari kecuali ridho Allah. Saya gak pernah ngasih apa-apa. Buras aja gak pernah saya. Buras gak pernah. Ya, pernah jagung Ustadz, pernah jagung. Dulu, tapi entah iraha itu. Ya. Ya, taslami Ustadz. Jadi, jadi artinya kalau saya pikir-pikir apa yang mereka cari gerak di sini? Ya kecuali ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh-jauh kan gitu. Dah saya nggak bisa ngasih apa-apa. Dah ada apa-apa, gimana nuki kudu dikasih. Ya maksudnya betapa yang hadir ke sini bukan sekedar hadir, tapi penuh perjuangan gitu. Apalagi Ustadz sekarang kalau dari arah Buah Batu itu kan sekarang ada banjir di Dayakolot. Ya, bahkan saya tadi takut kena banjir jadi muter pakai tol tuh ke Banjaran gitu. Tapi tadi yang lewat Buah Batu aman? Aman ya, aku mau amal-amalan berenanya. Ya kan? Nah ya mal amal-amalan berarti jamaah lebih sarwaleh Ustadz daripada kita-kita ini. Bisa roleh. Nah, jamaah teh, naon puputeran aman cenah. Saya muter kan gitu ya. Kata jamaah teh aman gitu. Nah, jadi karena kemarin masih banjir. Bisa dibayangkan di tengah kondisi seperti itu. Dan ini masalahnya rutin Ustaz. Kan ada pengajian sebanyak ini tabligh akbar. Ini mah bukan tabligh akbar, tabligh rutin. Jadi antara 1.500 sampai 2.000. Dan masjid ini memang kalau bawah dan atas penuh itu sekitar 2.000. Nah kemarin kita bikin tenda ada sekitar 1.000-an di sebelah kanan. Pakai tenda karena ada pembagian buku. Memang mun aya nu gratis-gratis Ustaz. Suka lebih rame ya. Kalau yang gratis. Tapi saya yakin bukan karena buku gratisnya. Tapi karena kenang-kenangan dapat bukunya Ustaz. Dan beliau-beliau itu kan secara finansial bisa beli buku. Tapi beda dengan ya Allah. Gitu. Jadi Ustadz itu gambaran jamaah yang alhamdulillah rutin. Dan juga ini online di YouTube dan di Instagram. Dan kami tak terasa Ustadz sudah 25 tahun. Dari mulai pengajian, jadi Yayasan Percikan Iman itu dimulai dari majelis taklim, namanya Majelis Percikan Iman. Saya ingat waktu pertama kali tausiah itu, jigana aya 100 orang, nambah lagi, terus sampai akhirnya di Masjid Al-Mursalah Ustadz. Ya, teman-teman katanya Ustadz Fatih itu waktu kuliah, ya suka hadir di Masjid Al-Mursalah teh. Ya kan, tapi tentu masih gagah waktu itu. Dan sekarang juga masih gagah kan gitu. Nah, artinya itu cikal bakal Ustaz. Jadi Percikan Iman ini memang dibangun dari basis taklim, pengajian. Jadi kekuatan kita adalah di pengajian dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, sampai kita berpikir kayaknya harus ada base camp, masjid. Nah, maka dibangunlah. Waktu pertama kali ngebangun ini, saya dan teman-teman teh, ini apa nggak kegedean ya masjid di pinggir apa di tong hutan doing atau ya di atas gunung, di hutan atau ya leuweung. Nah
Ya, di atas gunung ya, di pinggiran lembah, bikin masjid segede gini. Apa nggak kegedean? Kemarin saya bilang, ternyata masjid kita kekecilan. Dan memang ini rutin tiap minggu itu seperti ini. Nah, hari-hari lain ada saat ibu-ibu setempat di sini ngaji, ada juga majelis taklim mana ke sini, anak-anak sekitar ini ngaji. Jadi memang alhamdulillah cukup hidup. Apalagi sekarang ada SMP. Setiap sholat selalu ada, tahajud selalu ada gitu loh. Jadi alhamdulillah masjid ini mudah-mudahan jadi pahala yang mengalir kepada siapapun yang mencintainya gitu. Nah teman-teman, di sebelah saya kita kenal Ustadz Fatih Karim ya, dengan cinta Qur'annya. Jadi kalau kita bicara cinta Qur'an, pasti mengenal Ustadz Fatih Karim. Nah beliau diundang ke sini untuk berbagi. Sementara Ustadz Mangga, kalau saya kenalkan takut salah ya, saya bilang istri 2 disebut 1 ya. Atau istri 1 disebut 2, kan saya nggak mau salah ya. Anak 3 disebut 5 ya kan. Dan terutama saya jamaah ingin mendengar bagaimana Ustadz sampai terfikirkan, wah kita harus punya cinta Quran itu dilembagakan. Kan kita ini harus mencintai Quran. Tapi tidak terlembaga Ustadz. Ini para pecinta Quran. Tinggal di tatapan mata Quraninya. Ini para pecinta Quran. Tapi tak terpikir oleh kita cinta Quran itu dilembagakan. Nah, mangga Ustadz. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita muliakan, yang kita cintai dan selalu kita doakan, Gurunda mulia Dr. Kiai Haji Aam Amiruddin, yang semoga Allah merahmati langkahnya, memberkahi umurnya, memberkahi keluarga besarnya, dan semua jejak-jejak yang beliau pernah torehkan di muka bumi ini. Mudah-mudahan semuanya kekal abadi dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga khususnya bagi kita semuanya, semoga kita pun mendapatkan keberkahan yang banyak untuk pulang dengan bahagia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan orang-orang yang kita cinta semuanya mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi bisa menolong kita. Ayah, bunda, akang, teteh, gurunda yang mulia, alhamdulillah jazakumullah khairan, sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan yang besar. Kami diundang kedua kalinya untuk hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Saya bangga dan bahagia dan juga merasa Masya Allah ini adalah sebuah anugerah karena Ustadz Aam memilih di antara banyak murid-murid beliau, di antara banyak tokoh-tokoh, di hari kebahagiaan percikan iman yang dipilih adalah orang yang belum layak ini. Mudah-mudahan kami mendapatkan pula keberkahan dan nasihat yang banyak dari beliau ketika berkunjung ke Arjasari ini, Masya Allah. Dan benar, ini mah dibilang leweng, gitunya. Dibilang ada di ujung dunia, gitu. Tapi begitu sampai ke sini terobati semuanya, Masya Allah, luar biasa. Ayah, bunda, akang, teteh yang disayang Allah, benar yang Ustadz Aam sampaikan. Tahun 97
Saya kuliah di Universitas Pang Alusna di Indonesia. Di mana itu? Universitas Pang Alusna di Indonesia. Unpad. Pang Alusna. Unpad. Bapak kebetulan, alhamdulillah Ustadz, Bapak keluarga dari Sumedang, Cijeler, ada orang Cijeler, Situraja. Kebetulan keluarga Sunda, alhamdulillah putra asli, ya darah Jawa Barat, Pasundan. Kemudian ibu kami dari Jawa Tengah, kemudian lahir dan besar di Medan Ustadz. Jadi campur, Puja Kesuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Kuliah di Unpad tahun 97, 98, sekitar 99, duduk manis kayak ibu-ibu di depan ini. Siapa gurunya? Ustadz Aam Amiruddin. Duduk, megang buku, ingat banget pulpennya selalu warna biru. Nulis, sambil netesin air mata. Kapan bisa pegang cium tangan Ustadz Aam? Sekarang bisa puas-puas. Bukan cuma cium tangan, duduk di sebelah beliau. Ini mimpi apa? 25 tahun yang lalu. Duduk di depan. Sama Agim dulu, ke DT, mahasiswa. Anak kos-kosan duduk di depan, cuma menghayal. Kapan bisa sama AA berfoto bareng? Alhamdulillah saya rutin bersama AA di Istiqlal. Siapa saya ibu bapak? Bukan siapa-siapa. Murid. Murid yang mengharap keberkahan guru. Sungguh-sungguh. Saya masih punya pulpen dan kertas. Saya terbayang bagaimana zaman itu ada Imam Syafi'i muda. Miskin. Tidak punya pulpen untuk dibeli, tidak punya kertas. Hadir di majelis yang mulia gurunya Imam Malik rahimahullah. Majelis VVIP, semua yang hadir ulama-ulama besar. Beliau duduk di ujung sana. Punten, izin. Ciduh, pakai ludah. Imam Malik liatin ini anak kecil. Duduk di sini. Iya Imam. Kamu kenapa dari tadi ludahmu ditempel ke tangan, kamu menghina majelis saya? Apa kata Imam Syafi'i kecil? Bukan. Kami keluarga miskin wahai Imam. Izinkan kami mendapat keberkahan dari guru mulia. Kami gak punya pulpen untuk ditulis dan tidak punya kertas untuk ditulis. Jadi kami hanya menggunakan air ludah. Kuat. Tulis, keberkahan ilmu mah beda. Apa kata Imam Syafi'i? Terus kalau memang betul kamu menulis apa yang aku sampaikan, coba aku ingin tahu apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir kamu betul-betul menulis. Bapak Ibu yang disayang Allah, begitulah kuatnya niat. Yang tadi guru kita sampaikan, orang kalau sudah niat, mau banjir, mau hujan, mau petir, berangkat. Yang disampaikan oleh Imam Malik 100% disampaikan ulang oleh Imam Syafi'i. Tepat, semua benar. Tidak pakai pulpen, tidak pakai kertas. Saya malu mendengar itu, maka saya duduk di majelis Ustadz Aam. Dan Ustadz Aam tetap awet muda seperti ini. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Serius? Ambil foto Ustadz Aam dulu 20 tahun, 25 tahun dengan sekarang. Sama. Sama tuanya. Nggak ada yang berubah. Yang lain punten udah pada memutih, udah pada keriput. Beliau enggak. Tadi saya di jalan nanya, Ustadz apa rahasianya? Udah aki cucu 3. Tapi masih tetap segar. Tadi itu naik nanjak
Kalau yang lain seumur Ustaz Arun udah hak hok. Beliau mah. Saya yakin ini adalah keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Saya masih ingat duduk di majelis Ustaz Aam tuh. Cuma mohon aja dalam hati. Ternyata Allah jawab doa itu 25 tahun yang akan datang. 1/4 abad Allah ijabah doa itu. Ya Allah kapan bisa sama Agim? Alhamdulillah diminta sama Agim Ustadz Fatih rutin temanin saya di Istiqlal. Alhamdulillah. Kemarin ternyata di Istiqlal di cancel karena satu dan lain hal. Ternyata ngebatin lagi, hati-hati Bu sama batin. Izin Ustadz. Ternyata Allah itu memang benar-benar semua fisudur didengar sama As-Sami. Hati-hati ngebatin Ibu. Ya Allah hari ini berarti gak ada kajian sama AA. Apa yang terjadi? Pingin ketemu AA padahal pingin curhat. Apa yang terjadi? Berangkat ke Madinah, umroh besoknya berangkat. Begitu umroh nyari tempat di Masjid Nabawi. Bayangkan masjid sebesar itu dengan jamaah ratusan ribu dari berbagai negara. Nyari tempat di mana ya buat live IG Ustadz? Pingin cari tempat live Instagram. Yang gak ada polisinya. Tiba-tiba di ujung sana ada orang pakai sorban putih, pakai masker, duduk selonjoran sambil tangannya berzikir. Siga AA ini mah. AA bukan, benar AA. Masya Allah Bu, gak ketemu di Istiqlal, ketemu di Masjid Nabawi. Masya Allah. Gak janjian. Begitulah hati. Maka hati-hati dengan hati. Ya. Tadi yang udah ngebatin tuh, jauh niki kalau leweng. Hati-hati, itu nanti nggak dapat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, Akang Teteh yang disayang Allah, izinkan saya perkenalkan diri karena disuruh guru, saya hanya murid beliau, bakti dan sampai saya haru, Ustadz Aam bukan hanya guru tapi beliau pembimbing. Beliau datang langsung ke pesantren kami di Bintaro. Sendiri beliau datang bersama tim. Datang melihat langsung pesantren Cinta Quran Center. Izin Ustadz itu juga hasil batin. Hati-hati dengan batin. Hasil keberkahan majelis ilmunya beliau. Saya dapat ilmu. Mudah-mudahan pahalanya ngalir semuanya buat Ustadz Aam. Amin. Saya cuma ngebatin ngisi pengajian artis-artis hijrah di Bintaro. Alhamdulillah dengan izin Allah, awal-awal artis-artis yang sekarang hijrah itu ada Mbak Dewi Sandra, ada Laudia Cynthia Bella, ada Ari Untung, Teguh Wisnu, semua yang sekarang sedang hijrah-hijrah, mereka semuanya punya kajian dulu di Bintaro, Alhamdulillah bersama Al-Fakir. Cuma waktu itu Ustadz belum punya tempat, belum punya pesantren, cuma ngebatin. Ya Allah, Bintaro ini enak banget ya Allah. Di sini banyak tokoh-tokoh perubahan ya Allah. Kalau hamba bisa mengajak mereka kemudian bisa menghantar hidayah lebih besar lagi ya Rob. Izinkan hamba pingin punya pesantren di Bintaro ya Allah. Nangis. Kenapa? Karena doa dari hati. Akhirnya Pak, Masya Allah ada seorang yang Allah uji dengan hartanya berlimpah, tapi 48 tahun nikah gak punya anak. Orang tuh beda-beda ya Ustadz ya. Ada yang duitnya banyak, anaknya gak ada. Ada yang anaknya banyak, duitnya gak ada. Teteh, pilih mana? Banyak anak gak punya duit atau banyak duit gak punya anak? Pilih mana kan? Ternyata ujian tiap-tiap orang itu beda-beda. Beliau ini diuji usianya 68 tahun, hobinya nabung beli tanah. Beli dikit Bintaro, Bintaro itu kawasan elit dan mahal. Beli satu, beli, tiba-tiba ada 1/2 hektar. Di dalam komplek. Kuatnya doa itu Masya Allah, jangan remehkan doa. Apa kata beliau? Ustadz, saya baru membaca hadis. Kata Nabi, jika wafat anak Adam putus sholatnya, putus hajinya, putus pahala puasanya. Yang mengalir cuma 3. Yang pertama anak soleh yang mendoakannya. Nangis lagi dia.
Kenapa nangis? Nggak punya anak. Ustadz izin sudah ke Amerika habis miliaran. Pingin punya anak. Hari teteh mahnya di WA ku suami hamil. Masya Allah. Subur pisan. Cuma WA yang gitu. Hamil. Saking suburnya. Dia ke Amerika, ke Singapura. Habis miliaran. Pingin dapat. Nggak dikasih sama Allah. Tapi Masya Allah. Yang kedua dia baca ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Enggak juga dia bilang, enggak punya saya. Nangis lagi, enggak punya ilmu. Kayak Ustadz Aam punya ilmu bermanfaat yang setiap waktu. Live, online, offline. Terus ilmu bermanfaat. Enggak punya dia. Nangis lagi. Yang ketiga, harta yang diwakafkannya. Dia ambil Ustadz sertifikat tanah wakafnya. Dia serahkan dan dia bilang, Ustadz Fatih, tolong bangunkan pesantren penghafal Quran dan da'i. Saya kayaknya nggak lama lagi. Usia saya sudah 68 tahun. Langsung saya dipeluk dan dia nangis. Ini basah air mata. Apa kata beliau? Ustadz, saya nggak lama lagi. Tolong bangunkan. Dan ternyata benar habis wakaf 2 minggunya beliau wafat ibu. Dan sekarang sudah di bawah tanah. Izin Ustadz, berkahnya kedatangan Ustadz Aam, sekarang sudah 4 angkatan. Santrinya dari ujung Sabang sampai Maroke, 400 santri, full free, gratis semuanya. Masya Allah. Berkahnya doa guru. Didateng Ustadz Aam, langsung datang didoain sama Ustadz Aam. Selesai, sekarang sudah 4 angkatan. Usia berapa? Usia lulus SMA. Jadi anak-anak bunda, punten, lulus SMA, punya dasar bahasa Arab, punya hafalan minimal 1 juz, ikut tes seleksi. Dari 2.000 peserta yang daftar, yang diambil cuma 100. Sedikit sekali, memang orang-orang pilihan, Masya Allah. Pinter-pinter, cerdas-cerdas, nggak ada nyetrika, semuanya laundry, makanannya catering. Anak-anak terbaik Indonesia, mutiara-mutiara terbaik Indonesia dicetak di sana untuk menggantikan saya nanti ketika pulang menghadap Allah. Menggantikan guru kita, menggantikan semua sehingga dakwah tetap terhantar ke seluruh penjuru dunia. Hati-hati dengan doa. Ustadz izin, ibu-ibu di sini pasti ada yang seperjuangan dengan ibu saya. Jangan bilang mustahil ibu. Saya ini anak broken home. Bapak ibu saya pisah. Saya SD kelas 6. Bapak saya tidak bersama ibu sejak saya SD kelas 6. Ibu saya jadi TKI Ustadz. Di Malaysia Kuala Lumpur. 20 tahun. Sama kayak ibu-ibu di sini pejuang. Ibu-ibu hebat. Ibu saya jadi pembantu, masih ingat waktu kuliah di Unpad. Kalau mau ikut majelis percikan iman, saya baca surat ibu saya tebalnya segini. Zaman itu belum ada internet. Mahal warnet, masih ingat? Iya, 18.000 sejam dan harus pergi ke warnet. Ibu saya tulis dengan tulisannya yang indah. Assalamualaikum nak, lagi ngapain? Mama baru beres nyetrika baju, baru habis ngepel dan masak. Saya anak pembantu. Jangan suka ngeremehin orang bu. Ini anak pembantu. Tapi berkat doa ibu saya tidak pernah berhenti tahajud untuk saya. Masya Allah saya bisa duduk di samping guru. Doanya ibu. Saya yakin Ustadz Aam juga adalah anak yang paling bakti sama ibu. Ibu saya 20 tahun jadi TKI. 10 tahun jadi pengusaha besar restoran di Jalan Ampang, KLCC Twin Tower. Ibu kalau ke Malaysia ada menara kembar betul? Nah itu namanya Jalan Ampang. Ibu saya punya restoran masakan Indonesia. Alhamdulillah dari mulai pembantu sampai punya restoran, sampai beliau punya karyawan dan akhirnya beliau sakit-sakit, beliau kemudian tinggal bersama kami sampai wafat di pelukan saya ibu. Ibu saya wafat Desember kemarin Ustadz, mohon doanya baru wafat.
di usia 66 tahun dan tidak bersama ayah saya. Waktu wisuda di Unpad, ayah ibu beda foto, Ustaz. Ayah bilang, sini foto sama ayah. Saya bilang, bareng ya sama ibu. Enggak. Sini foto sama ibu, bareng ya sama ayah. Enggak, nak. Berat ibu, sakit. Kalau para psikolog bilang saya itu dulu punya luka pengasuhan. Masya Allah. Tapi berkat doa kedua orang tua, anak yang mungkin di rumah ibu sekarang, ini meni anak meni bandel, anak ini meni rewel. Ibu, jangan-jangan dia ulama besar dunia 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jangan pernah menganggap bahwa anak-anak yang dilahirkan, dibesarkan dari keluarga broken home gak punya hak untuk bisa. Untuk bisa. Ayah bunda, jadi ibu saya sekarang sudah tiada, izin memperkenalkan ayah saya ada, Sumedang, istri barunya ada di Sumatera Utara, dan saya setahun sekali masih pulang Ustadz, masih sama ayah, dan sekarang kami tinggal di Bogor, 2 putra yang pertama SMA, dan sekarang sedang ada di Jepang, dan sekaligus juga di acara dan masjid kita yang kita cintai penuh keberkahan ini mau ngundang Ustadz Aam Amiruddin. Mudah-mudahan ini undangan kali ini di ACC. Karena sudah berapa puluh kali ngundang, nggak bisa. Mudah-mudahan sekali ini rayuan saya dikasih. Ustadz, mudah-mudahan pahalanya mengalir buat Ustadz. Kami sedang membangun Masjid Indonesia pertama di Yokohama, Jepang. Hasil dari doa. Cuma ngebatin. Main ke Jepang ngelihat, ya Allah orang Jepang tehnya bersih Pak. Mau nyari sampah gak ada. Toiletnya kayak ganti baru. Makanannya gak ada santan. Bakar, rebus. Orang tuanya umur 120 tahun, 130 tahun. Awet-awet. Supir taksi, ibu-ibu ke Jepang, semuanya usia 70 tahun. Seger-seger. Ya Allah ngedoa. Ya Allah. Banget. Ya Allah, pingin banget bangun masjid di negeri matahari terbit. Ya Allah, pingin banget. Rupanya Ustadz, Masya Allah ada anak Indonesia di sana, bekerja di sana, gak pernah sholat Jumat. Karena Yokohama itu sampingnya Tokyo, itu tanahnya mahal. Dan kemudian mereka itu sholat Jumat gak bisa. Kenapa? Karena masjidnya gak ada. Tempat sholatnya gak ada. Sementara Yokohama itu gedenya segede Jakarta. Masjidnya cuma 1 punya Pakistan. Jauh. Akhirnya ngedoa lagi. Berkahnya doa. Makanya hati-hati dengan doa dari hati. Ya Allah, pingin banget punya Masjid Indonesia pertama di sini. Nggak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Alhamdulillah dapat tanah Ustadz 400 meter. Nggak gede kayak Masjid Peradaban. Masya Allah, kalau kita punya 12 hektar di Jepang itu udah kaisar itu. Ini udah levelnya udah level kaisar. 400 meter, harganya berapa? 8,75 miliar. 8,7 miliar. Ya, Masya Allah. Dikasih orang Jepangnya apa? Batasnya 4 bulan ini harus lunas. Dengan izin Allah, sebulan lunas Akang Teteh. Ajaibnya doa. Lunas, terus bangunnya gimana? Total pembangunan butuhnya 40 miliar. Butuhnya itu 3 tahun, alhamdulillah kurang dari 2 tahun hampir selesai. Mau ngundang Ustadz Aam tanggal 10 Januari ada tanda tangan guru kami tercinta di Masjid Indonesia Yokohama. Mudah-mudahan diizinkan. Ustadz Aam langsung, aduh Pinu. Tuh gak apa-apa rela. Udah disiapin plakat di situ. Guru-guru tercinta tanda tangan dengan tinta emas. Masjid Indonesia pertama di Yokohama.
Tuh, jamaah mengizinkan Ustaz. Soalnya tadi kemarin minta 14 Januari Ustadz bareng Profesor Safi Antonio, Pak Ari Ginanjar, 14 Desember nggak bisa. Ustadz izin lagi tadi habis cium tangan beliau Ustadz tanggal 1 Desember pembangunan pesantren tahfiz putri tunanetra pertama di Indonesia. Nggak bisa juga. Tapi kayaknya kalau Jepang mah jadi ini. Jadi izin Bapak Ibu, alhamdulillah masjidnya belum dibangun, sudah ada ratusan orang Jepang asli bersyahadat. Masuk Islam. Masjidnya rencana dibangun 4 lantai, ditandatanganin para guru, 10 Januari, Agustus, 1 Agustus tahun depan sudah bisa digunakan sholat insya Allah. Matahari terbit pertama dari Jepang, langsung dapat pahalanya. Bisa kunjungi Bapak Ibu mau yang ikut wakaf, Instagram ya, Masjid As-Solihin Yokohama. Masjid As-Solihin Yokohama. 4 lantai bangunannya Jepang asli, mirip dengan bangunan kita, minimalis, canggih, sederhana, simple. Dan alhamdulillah pertama kali Islam masuk ke Jepang itu dari Yokohama. Dan sekarang Islam juga akan bangkit dari negeri paling timur. Mana negeri paling timur? Jepang. Berapa tahun kita dijajah Jepang? 3,5 tahun. Betul dijajah Jepang? Betul. Kemarin aja main bola kalah ya. Berapa? 4-0, gak ada perlawanan. Masya Allah, ini sekedar salam pembukaan. Mohon doanya. Perjuangan kami masih panjang, apa yang guru kita Ustadz Aam 25 tahun lalu lakukan, kami baru merintis apa yang kami lakukan. Semoga semua kebaikan, semoga keberkahan, semua mengalir kepada semua guru-guru kita yang selalu menginspirasi jiwa-jiwa kita dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perkenalan awalan, salam kenal dari kami, mohon doanya. Sekarang sering ke Bandung Ustadz. Izin kemarin istri salam juga ke Ustadz, pingin mampir ke rumah, pingin dapat nasihat. Di Bandung kami sedang membangun rumah singgah Al-Fatih. Di rumah sakit Hermina Pasteur, sebelah ada Jogja, ada jalan Junjunan Dalam. Nah alhamdulillah berkat doanya Ustadz Aam, lunas masjidnya, lunas rumahnya dengan harga hampir 5 miliar. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, sekarang dihuni oleh mereka duafa yang sakitnya berat tapi tidak menular. Kanker otak, jantung bocor, lahir nggak punya anus, paru-parunya kanker. Mohon doa, insya Allah mau ngundang Ustadz Aam juga untuk hadir ke sana. Dan sekarang lagi buka lagi rumah singgah Al-Fatih di Yogyakarta. Cuma sekitar 300 meter dari Keraton Sultan Jogja. Ada yang wakaf rumah, dibangun lagi rumah singgah Al-Fatih di Yogyakarta. Dan sering ke Bandung, bukan tadi punya rumah 2, Ustaz. Rumahnya 1 lagi sedang membangun pesantren tahfiz tunanetra, hafiz Quran, kemarin baru wisuda 30 juz, dalam keadaan tidak bisa melihat. Alhamdulillah hari ini datang santri-santri kami pakai pajero gede. Ada mana santri-santri tahfiz tunanetra? Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Ini minta keberkahan doanya Ustadz. Ini santri-santri kami dalam keadaan tunanetra Ibu. Tapi rata-rata hafal 30 juz 114 surah. Dan mereka baru diwisuda kemarin ya. Dan Masya Allah meskipun tidak bisa melihat tapi hafal Quran. Berarti yang bisa melihat harus lebih hafal. Berapa hafalannya? 40 juz. Demikian Ustadz. Ini salam pembuka perkenalan dari kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, sahabat percikan iman, juga sahabat cinta Quran. Tadi sudah mendengar pemaparan pengantar dari guru kita Ustadz Fatih Karim.
Semoga seluruh langkahnya menjadi bagian dari keberkahan dan menjadi nanti jariah bagi beliau, bagi keluarganya, dan bagi siapapun yang mengikuti langkah-langkah kebaikan.